Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WJ Trading masih di pemetaan pagi khusus untuk XAU USD hari ini hari Senin 1 Mei 2023 mengawali awal pekan sekaligus awal bulan di bulan Mei ini. Kita coba lihat untuk pergerakan emas hingga sampai saat ini ya. Hingga saat ini di jam 7.13 menit waktu Indonesia Barat. Di posisi harga 1986,60 sekian. Kita akan sejenak melihat dari sisi historinya untuk memetakan kira-kira ada potensi kemana. Kemudian apa yang terbentuk pola di sana. Kemudian nanti baru kita menempatkan titik entry-nya. Kalau kita amati dari berbagai hari atau dari beberapa hari terakhir, posisi masih konsolidasi di antara dua range ini ya, di antara dua level ini. Posisi masih konsolidasi berada di antara 2014 sampai dengan 1969. Ini masih belum ada pergerakan yang signifikan, masih berada di antara ini. Sehingga emas masih tertahan di area di sini. Sementara kalau kita lihat dari sisi kecenderungan, dari sisi tren besar. Kalau kita lihat dari sisi tren besar masih bergerak naik. Kemudian kita lihat di time frame yang lebih besar, jauh lebih besar lagi, masih di tren puncak. Ya, berada di tren up, tren naik. Ya, koreksi kecil dari tren naik. Tentu kalau kita melihat dari time frame yang besar, ini kita juga menggunakan tradingnya trading jangka menengah ya. Tidak bisa sehari selesai, tidak bisa 1 menit 2 menit selesai ya, kita mengikuti tren yang ada, tren naik tetapi dengan time frame besar. Itu artinya trigger yang kita lihat berada di trigger yang jauh lebih besar, sehingga juga waktunya akan jauh lebih panjang. Kalau kita menggunakan trading harian, kita bisa menurunkan dengan time frame yang lebih kecil ya. Di H1 boleh, di M30, M15 juga bisa. Dari H4 dulu, kita amati di H4 dulu ya. Di H4 ada kecenderungan bergerak turun ya, tetapi masih berada di antara dua jarum ya. Dua-duanya masih kuat sehingga berada di tengah. Saat ini harga berada di tengah. Tentu kalau kita mengambil peluang-peluang kecilnya dengan time frame yang cukup besar, kita akan cukup kesulitan di sana. Sehingga kita gunakan yang lebih pendek lagi, kita gunakan time frame yang lebih kecil untuk melihat trigger yang lebih banyak, untuk melihat momentum yang jauh lebih besar ya, dengan target yang lebih kecil. Yang saat ini berjalan adalah kecenderungan bergerak turun. Kemudian dari pergerakan naik turunnya kita akan uji nanti di sana. Kita akan uji di dua area ini. Yang pertama di area retracementnya di sini. Masih cukup jauh. Sehingga kalau kita manfaatkan pun hati-hati berada di area zona kuning ini ya, karena di situ berpotensi akan memantul kembali ya. Ketika dia bergerak turun,
mendekati di sini ya, mendekati di sini akan berpotensi memantul kembali. Ya, artinya bisa kembali naik seperti ini. Sementara high dan low-nya kita uji dulu di area di sini dulu. High dan low kita uji di 1976 hingga berada di 1994 atau berada di kisaran 1800-an. Oke, sehingga jangan terpancing dengan merah-merah yang seolah-olah dia kuat bergerak turun ya, tanpa kita melihat area-area pentingnya, karena di situ berpeluang memantul, di situ berpeluang nanti berbalik. Tentu nanti kita lihat karakter yang terbentuk di dekat area ini ya. Maka kita bisa manfaatkan nanti ketika di area ini sudah mulai ada berbalik, sudah mulai ada petunjuk naik, apakah itu dalam bentuk loss momentum, apakah dalam bentuk rejeksi ataupun perubahan warna yang signifikan, kita bisa masuk posisi buy di sana. Setelah dia mulai memantul, kita bisa mengambil posisi buy. Atau kita juga bisa manfaatkan posisi yang saat ini berjalan ya, karena ini sangat-sangat berdekatan dengan area yang berpotensi memantul, sehingga kita harus hati-hati menempatkan posisi kita ya. Yang jelas yang lebih aman kita menempatkan posisi buy di sana. Kemudian target kita nanti berada di ujungnya ya. Kita bisa menempatkan posisi buy dulu 1988, kemudian targetnya di 1993. Ini targetnya yang terdekat 1993.55 atau sekitar 500 ya. Kemudian di posisi berikutnya ya, target berikutnya di mana kita menempatkan ketika bergerak naik atau bergerak kuat naik, kita akan targetkan berikutnya di 2000, di angka 2000. Target berikutnya kita tempatkan di 2000 poin sekian, poin 65 ya. Nanti titik jenuh, area jenuhnya kita tempatkan di puncak di sana ya. Ini area jenuh. Di 2008.07. Hati-hati di area ini, nanti kita lihat apakah ada tanda-tanda market itu akan berbalik atau justru akan lebih kuat. Nanti kita amati, kita lihat di area di sini. Oke, sementara sisi bawah kita menempatkan posisi sell di sana. (1981.70). Target yang terdekat berada di
1976. Ini target yang terdekat 1976.38, ya sekitar 540-an. Berikutnya ketika dia kuat turun, kita tempatkan di target selanjutnya mendekati 1969. Mendekati 1969 ini untuk target berikutnya ketika dia kuat bergerak turun, ya tidak ada tanda-tanda berbalik, tidak ada tanda-tanda pantulan di area 1976. Area jenuh kita tempatkan di (1958). Area jenuh kita tempatkan di 1958. Hati-hati berada di area ini. Kita nanti akan lihat apakah ada petunjuk, apakah ada trigger ya di area ini akan memantul atau justru akan lebih kuat, ya karena dua-duanya juga bisa saja. Meskipun range-nya terpenuhi, tetapi ketika di sana ada momentum yang besar, maka bisa bergerak jauh lebih panjang, maka bisa jauh lebih kuat. Karena itu jangan terkecoh juga dengan range, ya. Range harian itu hanya sebagai kehati-hatian kita. Yang paling utama adalah bagaimana harga yang terbentuk, bagaimana pengaruh terhadap historinya. Maka disitulah nanti kita jadikan sebagai dasarnya. Oke, ini dulu yang kita sampaikan. Kita bisa uji nanti ke depan. Harga masih bergerak di 1985, masih terlalu jauh, masih berada di tengah. Dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya peluang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini, bisa maksimum sampai malam hari nanti, ya. Ada perubahan yang signifikan, kita akan ubah, kita akan update lagi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.